Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki Nur Faiz dengan NIM 2305091, program studi ilmu komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Syed Madani. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir atau proyek akhir saya pada mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli, yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke PowerPoint-nya di sini dengan judul presentasi project, yaitu dengan judul Portfolio CMS dengan menggunakan coordinator 4. Ringkasannya, pada aplikasi ini, Portfolio CMS adalah aplikasi berbasis coordinator 4 yang menggabungkan website portfolio publik dan CMS admin untuk mengelola konten. Tujuannya adalah memudahkan pemilik portfolio memperbarui data atau mengedit tanpa perlu menyentuh kode, sekaligus menjadikan tampilan profesional bagi pengunjung. Jadi disediakannya panel admin itu untuk mengedit tanpa harus mengubah kode-kodenya. Nah, nanti kita di akhir akan ada demonya. Next, tujuannya agar apa? Untuk menyediakan website portfolio yang rapi, responsif, dan mudah dipelihara. Yang kedua, ada memusatkan pengelolaan konten. Di dalamnya ada project skill, pengalaman, aktivitas, pendidikan, biodata lewat panel admin. Yang ketiga, ada menjamin keamanan dasar, session out, CSRF, escaping output untuk area admin. Nah, pengguna utama ada admin atau pemilik portfolio, mengelola konten dan pengaturan. Jadi setiap apapun yang ingin ditampilkan di panel publik gitu, bisa kita ubah ataupun kita perbarui datanya itu di panel admin. Nah, juga ada panel pengunjung publik, yaitu dia bisa melihat foto profil, project, pengalaman, dan mengirim pesan untuk edukasi ataupun masukan dan saran. Next, teknologi yang digunakan pada proyek ini, di back-end-nya ada PHP 8.1 dan coordinator 4. Front end-nya ada Bootstrap 5 dan CSS custom. Database ada MySQL. Yang keempat itu ada dependency manager, yaitu Composer. Tools-nya CI4, PHP Spark untuk migrate, seed, dan backup. Arsitektur singkat. Nah, di sini front end itu yang bernama filenya app control front end app/view/front end. Nah, ada admin CMS app controllers/admin/app/view/admin. Nah, untuk REST API ataupun API read only ya, karena di sini tidak terlalu menggunakan API, hanya sebatas read only, endpoint public hanya baca ya. Dan juga ada models dan service di dalam file, yaitu app/model dan app /service. Ada filters proteksi, yaitu app/filters untuk akses admin. Nah, fitur utama pada halaman publik, yang pertama ada landing page lengkap. Nah, hero, about, skills, project, experience, kontak. Nah, ada di situ, ada di dalam landing page. Dan juga ada timeline aktivitas harian dengan search, filter, kategori, dan rentan tanggal, sortir, dan pagination. Ketiga, ada biodata atau CV modern dengan foto profil, kontak, skill links, progress skill, dan download CV bisa dengan PDF.
Juga ada riwayat pendidikan vertikal dengan filter jenjang, search institusi, sorting tahun, dan pagination. Dan juga ada fitur dark like mode, toggle and language switcher. Ya, jadi ada mode bahasanya yaitu Indonesia dan Inggris. Dan juga ada dark mode ataupun fitur gelap atau terang. Juga ada SEO meta text dan dukungan Google Analytics, measurement ID dari setting. Nah, ada juga fitur utama di admin. Ya, ada dashboard singkat dengan ringkasan data dan inbox pesan. Juga ada CRUD untuk project, skill, experience, aktivitas, education, dan biodata. Ketiga ada pengaturan konten ya via key/value setting, hero, about, kontak sosial, SEO. Manajemen pesan kontak, read, on read, dan delete. Yang kelima ada upload file ya gambar project, foto profil, eh, riwayat pendidikan ataupun aktivitas. Juga ada activity logs otomatis untuk monitoring admin, backup data, backup dan perintah PP Spark Portfolio. Tip 2 backup arsip sound semua tabel, dan juga ada export aktivitas CSV ataupun Excel dan bulk delete. Untuk keamanannya itu ada session based authentication untuk admin, dan juga ada CSRF protection aktif di form. Juga ada output escaping di view untuk mencegah XSS. Juga ada query builder untuk mencegah SQL injection dan struktur datanya, ada highlightnya, user settings, skills, project, experience, message, activity, education, dan profile. Juga mendukung created atau updated dan soft delete pada tabel tertentu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari aplikasi ini. Setelah ini saya akan mendemo aplikasinya. Nah, di sini pada tampilan panel publik ya dengan domain ini. Nah, di sini ada tampilan dashboard ya yang menampilkan ada fitur home, aktivitas, biodata, dan pendidikan. Dan tadi juga ada fitur dark light mode ya. Ini fitur terang atau gelapnya, ketika gelap dan ketika terang, dan bahasanya. Nah, di sini bisa langsung kita ke bawahnya saja dulu. Nah, di sini ada semacam hyperlink, bisa langsung ke halaman yang kita ingin klik gitu. Ini tertampil daily activity dan juga education story ataupun pendidikan. Dan di sini ada pesan ya yang bisa kita kirim untuk edukasi ataupun saran dan masukan bagi saya tentunya yang memiliki portfolio ini. Bisa langsung ke halaman aktivitas. Aktivitas di sini ya, aktivitas saya sehari-hari. Ya, ini contoh aja teman-teman. Nah, bisa dicari juga kata kunci ataupun kategori dengan tanggal ataupun tahun. Di sini juga ada biodata saya di sini. Nah, ini tuh kemarin karena disuruh dosen ya, disuruh ganti di panel admin, akhirnya berhasil. Ini nama saya dan sedikit biodata, skill. Nah, ini semoga menjadi doa untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan. Di sini ada pendidikan, halaman pendidikan ya. Pendidikan SD itu kemarin dihapus karena perintah dosen untuk memastikan validasi fitur hapus itu bisa atau tidak. Kita masuk aja di panel admin ya. Ini tidak bisa masuk selain admin ya. Sini fitur admin juga ya. Fitur admin juga ada panel admin juga ada fitur dark mode.
Di sini ya eh, dashboard juga untuk admin ditampilkan hasil-hasil eh, yang sudah dikirimkan dalam tadi funnel publik. Ini pesannya ya. Juga ada proyek terbaru yang saya kerjakan, proyek tahunan dan lain-lain sebagainya. Juga ada aktivitas, jadi kita bisa mengeditnya di sini nih teman-teman. Ya, semisal kita edit memancing kunci kesebaran, kita hapus aja deskripsinya, kosongin, ataupun asik lah, contoh aja kita simpan, bisa disimpan ya. Nanti kita hapus aja salah satu ya. Nanti kita lihat di funnel publiknya ada atau tidak. Aktivitas, project, ada skill, terus juga ada education atau pendidikan. Kita bisa menambahkan di sini. Kita tambahkan coba SD saya atau MI, karena kemarin dihapus. Pilih jenjangnya itu SD, tidak ada jurusan, logo institusi. Kita coba upload ya, download mana ya, MI. Tahun mulai itu 2009, tahun selesai 2015. Ceritakan perjalanan pendidikan saya. Belajar dengan sungguh-sungguh ketika di sekolah. Tambah coba 2000 kok 2015, 2015 kok 1000 sih. Nah, pendidikan telah ditambahkan. Nah, terus di sini ada experience ya. Experience itu pengalaman, ada biodata yang bisa diedit juga di sini, bisa diedit pokoknya ada upload CV atau foto profil. Untuk settingnya di sini hero itu atau bannernya itu ya yang di depan. Nah, terus bisa diedit juga kata-kata yang ditampilkan di panel publik. Ada message itu yang apabila ada seorang yang mengirim pada panel publik tadi akan tertampil di sini. Nah, sebagai masukan kita, di sini ada aktivitas lognya, ngapainnya itu kelihatan di sini. Untuk backup di sini kita bisa ya menggunakan perintah di CMD ataupun di terminal. Nah, udah mungkin itu saja yang dapat saya demokan. Kita keluar, kita masuk ke ini panel publik. Kita lihat tadi yang sudah diubah. Contohnya aktivitas pada bagian mancing. Asik ya. Nah, juga ada pendidikan yang tadinya tidak ada MI. Nah, sekarang sudah ada ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.